Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema pernikahannya berkah nggak ya. Nah sebelum kita lanjut, nah ini ada lagi nih video tayangan nih buat jamaah yang di rumah nih ya. Tentang mahar fantastis. Uang ratusan juta rupiah dan juga sertifikat kos-kosan. Wah buat apa? Buat istrinya? Nggak tahu. Coba tayangan ini dia nih, nonton dulu. Viral di media sosial, sebuah pernikahan mewah dengan mahar fantastis yang diberikan oleh mempelai pria. Pria di Pati itu memberikan mahar berupa gepokan uang ratusan juta dan sejumlah aset. Dikutip dari akun TikTok Asmaradana WO pada Jumat 27 Oktober, mempelai pria memberikan 3 sertifikat aset properti. Sertifikat itu berupa rumah, kos-kosan, hingga klinik. Ini Masya Allah royal banget nih. Cari mantu yang begitu ya Bu ya. Iya Masya Allah. Nggak nyusahin itu Bib. Tapi gini Bib, bicara masalah tentang mahar. Siapa yang berhak menentukan mahar ya. Kalau seandainya mohon maaf calon istri yang minta tapi secara berlebihan. Nah calon suaminya ini nggak punya. Kalau seandainya nggak kamu penuhin kita batal menikah. Atau pernikahannya batal. Itu bagaimana tuh Bib? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Bib Muhammad Syam. Jawabnya sih gampang, cari yang lain. Artinya menentukan mahar. Ada dalam hukum fikih itu ada namanya mahar mithil. Mahar mithil ini biasanya standar perempuan dan keluarga perempuan ini berapa standarnya. Misalnya ada 200 ribu, 300 ribu, 1 juta atau 2 juta atau 3 juta. Namanya mahar mithil. Pendapat yang pertama, siapa sih yang menentukan mahar ini? Yang menentukan mahar ini pendapat pertama adalah wali daripada pengantin perempuan. Apabila mahar mithilnya itu mahar mithil standar dia atau di atas itu. Yang menentukan adalah wali daripada pengantin perempuan. Apabila perempuan ini sudah cinta banget sama ini laki-laki. Kemudian dia setuju apabila di bawah standar mahar mithilnya. Maka hukumnya apa? Dalam pendapat yang pertama ini tetap yang menyetujui adalah si wali daripada pengantin perempuan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, siapa yang menentukan mahar mithil ini? Si pengantin perempuan itu sendiri. Apabila pengantin perempuan setuju mahar mithil atau lebih dari mahar mithilnya atau di bawah mas kawin standarnya, maka dari pihak wali tidak punya hak untuk tidak menyetujui pernikahan tersebut atau mahar yang sudah disetujui oleh pengantin perempuan. Tapi nasihat buat semuanya, Nabi SAW, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kalau bahasa Al-Quran itu nihla. Apa itu nihla? Keridhaan. Artinya semampunya laki-laki itu tidak dipaksakan harus dengan nilai yang sekian, dengan nilai yang sekian. Artinya anak kita, artinya anak kita sudah dilamar orang itu sudah Masya Allah. Suatu keberuntungan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pertahankan mahar mithil, kasihan anak perempuan kita yang memang sudah menginginkan untuk suatu pernikahan. Jadi dipaksakan dengan mahar tersebut, akhirnya Masya Allah dia tidak nikah-nikah karena tidak ada laki-laki yang sanggup untuk menikah dengan perempuan tersebut. Akhirnya diperawan kemudian sudah umur, Masya Allah kasihan. Jadi Nabi SAW mengatakan apa? Sebaik-baiknya perempuan yang tidak mahal daripada maharnya. Sebaik-baik orang keberuntungan beda-beda kayak tadi Masya Allah ada laki-laki yang bisa sanggup besar. Tapi kedepannya cinta, ibadah, mawaddah, warahmah, sakinah. Itu yang diharapkan dalam rumah tangga. Bukan maharnya. Kemudian dianjurkan juga bagi perempuan ini semuanya wali atau dari pengantin perempuan
tidak membuka jalan untuk menyusahkan ketika orang pengen untuk melamar anak kita. Dirembukan, dimusyawarahkan bersama, tidak saling memaksakan. Insya Allah dengan niat pernikahan tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah pernikahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh wa Ta'ala azamatuh. Jadi kalau dikatakan misal atau tadi ditanyakan laki-laki itu tidak sanggup misalnya, dia boleh mundur. Boleh tidak, mundur. Boleh mundur, boleh. Masya Allah ini dunia Allah ini luas, Masya banyak Allah. perempuan. Jangan mengatakan saya tidak bisa hidup kalau tidak nikah dengan dia. Wah, tepuk tangan dong buat Habib. Jadi buat perempuan juga jangan keberatin juga calon suaminya ini, Masya Allah luar biasa. Ingat ya, pernikahan itu mau pesta besar-besaran gak dilihat. Nanti yang dilihat setelah menikah. Udah pesta besar-besaran hidupnya ngontrak. Nauzubillah summa nauzubillah ibu ya. Mendingan buat beli rumah. Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Waktunya kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio buat tanya-tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yuk kita kasih kesempatan yang mau nanya lagi angkat tangan ayo. Ayo gantian ibu ya, tadi sebelah sini, sekarang sebelah sini. Oke nih dia nih, saya coba minta yang ini dulu yang angkat tangan tadi. Kayaknya ada permasalahan yang penting nih, mohon izin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Susi dari Majelis Taklim Jami An-Nur, Kampung Cianten, Kabupaten Bogor. Bogor juga, tepuk tangan dong. Cuma beda kerudung aja ini. Tanya Silakan. dong Ustadz. Silakan Ibu Susi. Ustadz Maulana. Oh Ustadz Maulana, ya Allah langsung ditembak. Aku datang. Ya, pas, Bagaimana? gak jauh. Silakan Bu Susi. Bagaimana Ya. jika ada Apa tuh? Orang yang nikah. Bagaimana jika ada yang nikah maharnya hasil ngutang, sampai sekarang belum lunas? Apakah pernikahannya berkah? Ah, itu aja Ibu Susi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Susi, nggak pakai Susanti. Mau izin dijawab, silakan Ustadz Maulana. Baik, makasih banyak izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semuanya, laki-laki dimanapun berada, perempuan dimanapun berada. Makasih banyak tadi Habib, jangan mempersulit mahar. Wanita yang terbaik yang tidak mempersulit maharnya. Dan laki-laki yang baik adalah yang memuliakan. Memperbaiki maharnya. Nah, dengarin baik-baik. Mahar itu adalah jamaah. Oh jamaah. Mahar itu hak patennya mempelai wanita. Haknya wanita. Jadi sepanjang belum dibayar, sepanjang itu dia berutang. Haknya istri. Jadi kalau di dalam Makassar ada namanya uang panai. Ada namanya mahar. Beda itu uang panai. Uang panai itu yang mau dibakar. Uang belanja. Dibakar? namanya. Artinya dipakai belanja. Oh dipakai belanja, kira dibakar. Mendingan buat saya daripada dibakar. Jadi itu. Tapi mahar yang di sini yang dimaksud adalah mahar yang khusus untuk perempuan. Ada 3 ya. Boleh berupa barang, boleh berupa uang, dan boleh berupa jasa. Dan kalau ini dengan mahar 1 setel emas. Ya, seperangkat alat salat, uang 1 miliar dan bekerja selama 1 tahun. Maksudnya? Sebagaimana Nabi Musa, maharnya Nabi Musa adalah bekerja sama Nabi Syuaib waktu itu. Mohon maaf tanpa menggurui. Jadi kalau begitu gimana kalau maharnya belum lunas? Maka sepanjang dia belum lunas, sepanjang itu dia tetap berutang kepada istri. Karena itu haknya istri. Sekiranya maharnya emas, tiba-tiba suami bilang, pinjam dulu maharmu. Enggak bisa. Enggak bisa diambil mahar itu kembali. Karena kenapa? Itu mahar haknya istri. Kalaupun dia ambil itu, dia harus balikin lagi. Ganti. Dan ingat, berutang itu hina di siang hari, gelisah di malam hari. Maka kalau mau berkah rumah tangganya, selesaikan utang. Selesaikan, udah enak banget itu. Iyalah,
Ngapain ya kan? Ngutang biar kesohor, biar kelihatan mewah. Abis itu hidupnya nggak jelas, kasihan. Ngapain? Mendingan nikah biasa-biasa aja tapi tinggalnya Maharnya dulu baik. Saya maharnya emas. Sama emas. Emas. Nggak usah diberitahu berapa. Nggak usah. Ntar masuk media lagi. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Ini Masya Allah, luar biasa. Sekarang saya mau kasih kesempatan lagi ya, mau nanya lagi, silakan angkat tangannya dari sini, ayo. Nah, wah ini, sebentar ya Bu ya, maaf. Ini nih kayaknya nih senior. Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Acih dari Majelis Taklim Jami Anur, Kampung Cianten, Kabupaten Bogor. Oh, Masya Allah, tepuk tangan. Ibu Aci, apa yang mau ditanyain Bu Aci? Saya mau nanya Ustadz Syam. Iya Ustadz Syam boleh. Yes ya Bu. Bagaimana ada orang nikah, cuman hanya mengundang keluarga dari istri saja. Tidak Keluarga inti apa keluarga istri? Keluarga istri. Dari istri saja. Oh. Tidak mengundang keluarga yang besar. Acara siapa ini Bu? Acaranya nikahnya cuma di KUA. Kan terbatas orangnya. Cara menghadapinya gimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ibu Acih membingungkan. Mengundang keluarga istri atau keluarga inti aja. Terus cara ngadepinnya gimana? Maksudnya ngadepin orang-orang yang ngomongnya nggak diundang Ustadz Syam. Oh, gitu. Dinyinyirin, mohon izin Baik, silakan. tapi Guru Abi Muhammad Ustadz Maulana Mas Fadli, Ibu yang bertanya, kalau mengundang keluarga istri saja ndak adil. Kalau mengundang keluarga inti saja, kalau yang dimaksud keluarga-keluarga dekat saja, nah itu baru yang penting syarat sahnya, rukunnya semua sudah terpenuhi, maka tidak ada masalah di dalamnya. Apalagi ada orang yang mungkin kemampuannya menikah di kantor KUA. Kemarin waktu Covid kemarin ya Bu ya, itu banyak orang yang menikah tidak bikin acara besar-besaran karena memang tidak bisa dilarang oleh aturan pemerintah, aturan protokol kesehatan. Akhirnya dia melangsungkan pernikahan yang kecil-kecil saja. Mari kita buka Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghadapi nyinyiran orang? Ih kok nikah nggak bilang-bilang, ih kok nikah nggak ada pestanya, ih kok nikah nggak ada resepsinya. Pada intinya resepsi itu kata Nabi SAW menikah dengan memotong, menyembelih seekor kambing, itu minimal seekor kambing, maksudnya supaya pernikahan itu diumumkan. Nah sekarang tanpa menyembelih seekor kambing pun sudah bisa diumumkan melalui sosial media mungkin. Tanpa menyembelih seekor ayam pun sudah bisa diumumkan. Sehingga orang-orang tahu bahwa sebenarnya mereka adalah pasangan yang sah. Pasangan pernikahan dibandingkan membuat acara yang besar-besaran. Seperti tadi acara sebesar-besaran hanya buat dirinya saja. Tapi menimbulkan mudarat terhadap orang lain. Seperti menutup jalan, kemudian menghambur-hamburkan uang. Kemudian israf, yakni mubadzir di dalam pernikahan tersebut. Maka kalau nikah di KUA lalu mengundang hanya yang inti-inti saja. Maka bisa jadi yang menikah di KUA itulah yang lebih berberkah. Kenapa? Karena syarat sahnya dipenuhi, rukun-rukunnya dipenuhi, tidak ada orang yang disakiti. Toh orang lain juga tahu bahwa mereka sudah menikah dalam keadaan sah. Bagaimana menghadapi nyinyiran orang? Tadi di ayat 63 sudah dijawab. Qalu salama. Maka ucapkanlah qalu salama. Iya enggak apa-apa, saya mampunya cuma segitu. Ada orang akhirnya gengsi juga menjawabnya. Ada orang menghadapi nyinyiran orang gampang sekali sakit hati. Padahal kita ini kalau kita memikirkan diri kita sendiri ataupun keluarga kita sendiri saja tidak susah daripada bahagia itu. Banyak orang standar kebahagiaannya tergantung omongan orang. Itu yang susah hidupnya. Kalau rumah tangga itu adalah rumah tangga milik dia sendiri. Sayur asem meskipun kuahnya lebih banyak daripada melinjonya.
itu tetap nikmat rasanya. Tapi kalau menghadapi nyinyiran orang, selalu mikirin komentar orang, sebagaimanapun banyaknya daripada melinjonya sayur asamnya, tetap tidak nikmat rasanya. Masa makannya sayur asam terus, dia tidak enak rasanya makan sayur asam. Padahal makanan favoritnya adalah sayur asam tadi. Dia makan ikan asin adalah favoritnya. Tapi karena mikirin dengerin kata orang, akhirnya ikan asin yang tadinya nikmat bagi dirinya dan keluarganya menjadi tidak nikmat. Kenapa? Karena mendengarkan komentar daripada orang lain. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ulama kita sudah mengajarkan engkau tidak mungkin menyenangkan semua orang. Tidak bisa engkau ambil semua hatinya orang. Ketika Imam Syafi'i datang dipuji-puji oleh orang lain. Wahai Imam engkau begini. Orang ini pergi. Lalu murid Imam Syafi'i bilang, wahai Imam itu orang pas di depanmu aja dia puji-puji kau. Pas di belakangmu dia tidak puji kau. Kata Imam Syafi'i, baguslah berarti saya masih punya wibawa. Mereka tidak berani menjelekkanku di hadapanku. Mereka menjelekkanku di belakangku. Begitu cara pandangnya orang-orang terdahulu, orang-orang alim ketika menghadapi nyinyiran orang. Mereka membuat diri mereka bahagia sendiri. Tidak bergantung daripada komentar orang lain. Selama nikahnya sah, rukunnya sah, syarat sahnya ada, maka jalani saja karena kita ikut aturannya Allah, bukan ikut aturan omongan orang. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Begitu Ibu Aci ya. Gak usah diurusin orang mau ngomong apa. Nyumbang kagak, teriak aja bisanya. Iya Bu ya? Nyinyir mulut tuh katanya. Saya satu lagi. Ayo, yang mana angkat tangan lagi silakan ayo. Mana? Ayo di bagian atasnya sekarang ayo. Ibu mohon izin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratna dari Jami Anur, dari Cianten, Bogor. Saya menanya. Tepuk tangan dulu dong. Lagi bacanya dia aja sih. Cianten, Bogor, kapan kita mau tepuk tangannya? Ya silakan Ibu Ratna, izin silakan. Tanya Habib. Ya Habib, mau tanya Habib? Siap. Aduh boleh. Yang namanya jodoh kita nggak pernah tahu. Betul. Tapi mau berjodoh sama. Bukan, ini lagi nanya jodoh kita nggak pernah tahu. Ikut campur aja urusan orang. Tapi bagaimana jika jodoh anak saya dengan jodoh yang tidak baik? Nauzubillah. Apakah berkah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ratna. Tepuk tangan buat Ibu Ratna. Grogi Ibu Ratna. Ngeliat Habib ganteng banget katanya Habib. Izin Habib jawab Habib. Silakan Habib. Baik. Artinya Allah katakan yang baik buat yang baik, yang buruk buat yang buruk. Tapi kenapa ada kadang-kadang perempuannya baik, laki-lakinya buruk? Sini nengoknya. Iya. Ini Bu. Ada yang laki-lakinya baik, perempuannya. Ya. Ini kalau sudah terjadikan pernikahan itu tentunya orang milih. Insya Allah dapat laki-laki yang soleh. Amin. Insya Allah dapat perempuan yang soleha. Amin. Tapi terkadang Masya Allah kita nggak tahu ketika sudah jadi pernikahan. Ternyata ada dari kejelekan salah satu pasangan. Baik itu dari laki-laki atau dari perempuan. Ini namanya ujian. Ya, di dalam pernikahan itu ada yang namanya ujian. Yang perempuannya sabar insya Allah dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyumamra'atin sabarat ala su'i akhlaqi zaujiha a'tahallahu thawabah Asia. Kata Nabi SAW, seorang istri, seorang perempuan, dia sabar atas buruk akhlak daripada suaminya. Mungkin suaminya malas, atau tidak mau sholat, atau tidak mau bekerja, atau masih pakai celana pendek, terus setiap hari misalnya mengumbal auratnya, di jalanan buka baju, udel, apa udel ini ya? Iya. Iya. Usternya kelihatan. Dia berdoa. Dia boleh menasihati dengan pelan-pelan. Tidak boleh dengan kasar. Pelan-pelan dengan akhlak. Akhlak itu lebih masuk ketimbang dengan yang kasar. Makanya dinasihati atau dia berdoa. Ya Allah, berikanlah suamiku ini menjadi suami yang soleh. Sadarkan dia, berikan dia hidayah taufik. Maka kata Nabi SAW, seorang istri yang sabar atas buruk akhlak daripada suaminya, Allah Subhanahu wa taala a'tahallahu thawaba Asia.
maka Allah akan berikan dia pahala Asia. Ibu tahu kan Asia? Asia itu istrinya Fir'aun. Galakan mana Fir'aun sama suami kita? Bu, buruk akhlak mana Fir'aun sama suami kita? Nah, Fir'aun, tapi Asia sabar sehingga sabarnya Asia ini mendapatkan rumah di syurga. Jadi seorang istri yang sabar atas buruk akhlak daripada suaminya, tidak harus kita bersuami kepada Fir'aun dapat rumah di syurga. Begitupun sebaliknya, seorang suami yang sabar atas buruk akhlak istrinya. Bu, ngomong-ngomong jilbab udah lunas? Udah. Nah, kan suami mikir kreditan istri. Kadang-kadang kredit nggak ngomong. Iya, terus apa Istri tuh yang pahalanya? sabar, pahalanya Allah berikan sabar Ayub. Oh, Sabarnya Nabi Ayub. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib gitu ya Ibu Ratna ya. Masya Allah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya. Jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita kasih kesempatan lagi buat jamaah buat bertanya lagi. Yang di rumah jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Lillah.